Geser niki. Boten ngebaki pintu nun saya. Geser mawon. Ampun di depan pintu. Monggo. Nah niki dipenuhi. Geser niki. Depan pintu jangan disirian nggih. Ibu geser, ini jalan masuk, geser. Terus, masuk terus. Jangan langsung di pintu, jangan berhenti di pintu. Di depan pintu, sakit geser, kaki ilet, terus mawon, ampun berhenti di pintu, menurut saya bu, jangan tutup. Tolong kasih jalan, jangan ditutup ya ibu-ibu. Ini ngajeng pintu, ampun ditutup. Kasih jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. A'udzu billahi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji dan syukur kalau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat pada pagi hari ini kita dapat bertolak ini bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Falah Mojo untuk memberi kajian pengajian Al-Fatihah dengan kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita termasuk umatnya yang mendapatkan pertolongannya di yaumul akhir. Tentu yang menghormati, para kita awali pengajian pada pagi hari ini dengan baca-baca basmalah secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sudah dengan jadwal yang kami sampaikan hari ini sudah hadir di tengah kita yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Dr. Ida Rahmawati, MSc, spesialis kejiwaan, yang pada hari ini akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Robi Sidri Imam Wahiduddi. Amin ya Rabbal Alamin. Bersiaplah kecewa. Kalau jenengan tadi berangkat dari rumah membayangkan ketemu ustazah, ketemu orang yang ngerti agama, Anda salah. Saya bukan ustazah, saya mama, makhluk terkuat di bumi. Mak-mak selalu benar, setuju? Mak-mak tidak pernah salah. Dan untuk panitia, bersiaplah menyesal telah mengundang mak-mak yang nanti akan membuli bapak-bapak. Ya, Bapak Ibu, rasanya saya sudah pernah kesini ya. Saya GM nih. Ada yang sudah pernah melihat atau mendengar saya berbicara di sini? Bisa angkat tangan? Oh ya, baik. Saya tidak jadi nyalon bupati karena saya pikir saya cukup terkenal di sini. Tapi ternyata tidak ya, saya tidak jadi nyalon ya Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri lagi karena saya ini khawatir casing saya itu kan masih 20-an ya, 20-25 bunyi, tapi ordernya kan sudah mak-mak gitu. Kalau saya tidak memperkenalkan diri, takutnya nanti ada bapak ibu yang mencari menantu, kemudian berpikir saya bisa diprospek atau bapak-bapak yang teknis gitu ya. Nah ini kita cocok gitu ya. Jadi saya seorang ibu dari 2 anak lelaki. Saya tinggal di Gunung Kidul sudah lebih dari 20 tahun. Saya aslinya orang Malang, Jawa Timur. Pekerjaan saya adalah dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hari ini saya akan membicarakan topik yang sangat sering saya temui dalam kehidupan sehari-hari, yakni masalah rumah tangga. Insya Allah nanti kita bisa belajar bersama. Jadi saya ini memang kesaktiannya itu menamakan Kerasakti. Karena kalau Kerasakti itu Sugokop itu zaman dulu dia gurunya siapa? Pendeta apa dulu? Ada pendeta gurunya satu, kalau guru saya itu banyak. Sehari bisa 30 sampai 50. Guru saya itu adalah pasien yang dengan segala permasalahannya. Jadi saya akan berbagi cerita untuk pembelajaran hidup kita semua. Katanya, baik Bapak Ibu, saya mau memulai dengan satu quote. Perempuan itu harus pintar. Harus, kalau bapak-bapak pinter, yang penting setorannya aja cakep ya. Kenapa perempuan itu harus pinter? Kenapa Bu kira-kira? Apakah untuk mengalahkan laki-laki?
tidak usah dikalahkan, sudah kalah. Buktinya apa? Perempuan itu berani melahirkan berkali-kali. Nenek saya itu anaknya 11, satu meninggal. Berani melahirkan sampai 11 kali. Tapi laki-laki hanya berani supet 1 kali. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Pertanyaannya adalah, kalau bapak-bapak supet lebih dari 1 kali, boleh buatan Bu? Oh, buatan Pak. Kenapa bapak-bapak aja kalau lebih dari 1 kali? Cuma ibu-ibu aja yang enggak setuju gitu ya. Jadi kenapa saya mengatakan perempuan itu harus pintar? Bukan berarti harus sekolah tinggi, harus punya karir yang seperti kita bayangkan, enggak. Perempuan itu harus pintar karena perempuan itu adalah guru pertama bagi anak. Jadi kita itu sebenarnya guru. Nah, kalau bapak-bapak gimana? Ya harusnya lebih pintar lagi gitu ya. Cuma perempuan itu harus pintar. Dan perempuan itu memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga. Perempuan itu punya kelebihan, tetapi juga punya kelemahan. Nanti laki-laki juga saya ceritakan punya kelebihan dan juga kelemahan. Apa kelebihan perempuan? Nah, jadi kita itu perempuan tapi nggak tahu kelebihannya apa, kecuali kelebihan berat badan ya. Hati-hati yang kelebihan berat badan ya. Nggak apa-apa, kita tuh nggak usah minder. Meskipun berat badan kita besar atau tinggi badan kita pas-pasan, ya seperti saya ini tenang aja, ya. Jadi perempuan tidak ada yang gemuk, Bu. Itu cuma orang aja sering salah melihat, salah pandang. Kita itu gemuk karena orang itu melihatnya terlalu dekat. Coba melihatnya 200 meter pakai sedotan itu nggak akan kelihatan gemuk ya. Oke, apa sih kelebihan perempuan? Jadi perempuan itu memang diciptakan Allah kaya kosakata, alias ngomongin alias cerewet. Oke. Saya pernah membaca buku kalau laki-laki rata-rata bicara 7.000 kata. Perempuan kira-kira berapa? Minum dulu.
dua orang, wah itu masa bisa dibahas urusan tanggane jilbabe ganti roto kulite roto skin sekeran gitu aja sudah dibahas. Dan kita itu kadang-kadang lupa. Besok itu ya di akhirat katanya, saya nengok kede karena saya bukan ustazah. Banyak orang yang amal ibadahnya bagus, tapi membawa kehadapan Allah itu dalam keadaan zon kosong. Banyak orang itu bangkrut. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya amal ibadahnya bagus, tapi hobinya gibah ngerasani wong. Jadi ketika kita itu gibah membicarakan keburukan orang, ini saya mengingatkan diri saya sendiri ya, kalau saya melakukan astagfirullahaladzim, ngerasani, itu terjadilah proses transfer. Jadi misalnya saya tidak suka dengan Ibu Siti, ya namanya Ibu Siti di sini. Kebetulan Bu Siti itu jadi yo tampak pas-pasan, kantong pas-pasan, tapi kemanti, Bu Siti, ya. Terus apa yang terjadi pada saat saya merasani Bu Siti? Ganjaranku ditransfer nih boleh Bu Siti. Terus dosanya Bu Siti ditransfer nih aku. Padahal aku sing sholat, sing donga, sing tahajud, Bu Siti mung sare oleh transferan. Apa ora kepenak uripe? Lah kita itu seringkali lupa. Kalau kita itu ibadah itu ngumpulnya ganjaran setengah mati, dilewati melu akad pagi, mulai akad pagi, rasani tanggane. Jangan terakani melu semule begitu semua transferan akad pagi zong. Jadi saya mantor sama ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kalau jenengan nggak suka sama orang, oh coba rasani kepekaan. Kok kenapa sesok sing kudu ini kita mirzani suruh ayu ikuti. Kamu dirasani wong sa Indonesia. Nah, itu ya. Jadi kita itu memang memiliki kelebihan dari sisi berbicara, kita memiliki kemampuan ngomong tuh oke. Tapi itu bisa jadi pahala, bisa jadi masalah. Terus kalau saya diajak gosip gimana? Diam saja, ora usah tanggapi, kalau perlu ngomong terus terang. Saya itu bukan urusan kita doakan saja. Titik. Ya, kecuali jenengan memang mancing-mancing. Tolong dirasani ya saya ya. Jadi itu kelebihan perempuan. Nanti saya tunjukkan kelebihan dan kekurangan laki-laki juga. Tunggu Pak. Kemudian apa lagi kelebihan perempuan? Perempuan ini konon otaknya itu diciptakan namanya multitasking. Apa sih yang dimaksud multitasking? Multitasking itu dia memiliki kemampuan mengerjakan banyak hal atau memikirkan banyak hal dalam satu kesempatan. Jadi saya sering menyampaikan ini di forum-forum ya. Jadi perempuan itu ibu bapak bisa rapat PKK, masak, ngomong, nyeneni bojo pada saat yang bersamaan. Betul sakit bayangke loh. Ayo tak gambar ke. Niki nyekel HP. Rapat PKK. Piye mau konsumsinya piye? Iya, tangan ini masak, sreng. Kayak kepiye iki mana? Oh, lah mengko seragamnya apa?
urung bayang itu foto selfie karo Wida bakal tak niki sak sebekan 10.000. Wah, itu bengek. Jadi ibu-ibu itu oke dipikir kan, ya. Jadi memang itu kelebihannya ibu-ibu. Tapi ya ada kekurangan. Oke anaknya ora jadi apa. Aku saya pikir. Ada ini Pak. Nah ini Bu. Tapi ya memang harus begitu. Lah makanya kenapa kalau laki-laki itu kok bangkul? Orang bayangke anak itu mau, orang bayangke saya anak itu ya kok kalau turunan manuk. Iya itu. Jadi ini kelebihannya perempuan, tapi juga kurangannya. Kemudian perempuan itu perasaannya lebih peka. Jadi abstrak ya. Jadi apa ya? Kalau ngomong itu lebih banyak kalau bahasa Indonesia, ada guru bahasa Indonesia betul. Namanya itu metafora. Pokoknya ini banyak kiasan-kiasan gitu ya. Jadi kadang-kadang maksudnya ini tapi ngomongin ini tapi orang kayak ngono lho Pak. Maksudnya banyak pakai bingung aja. Jadi kan contohnya gini ya. Ini contohnya tidak jauh-jauh. Misalnya keluarga gitu ya. Ada suaminya ini nonton TV. Iki omah iki kotor, anak rewel, bodi wangi gitu ya. Terus perempuan ini nyapu karo watuk-watuk. Maksudnya ben bojone iki yo paham. Itu maksudnya. Tapi apa yang terjadi? Bojone ngomongin, "Anu Bu, aku yo bang, lho itu ngomong aku." Jadi akhirnya perempuan itu sering keloro-loro. Mergo kudune kan yo ngerti, yo paham, gitu ya. Itu saya pernah loh kejadian. Jadi saya berdebat dengan suami saya itu nangis. Aku yo kaya ning film-film kuwi sing aku minta maaf. Ya tidak. Aku nangis dheweke kocok-kocokan. Lah saya kan protes. Loh, kok aku kan duduk kaya ngono. Dheweke bingung. Lah, ini kan kalau logat Jawa Timur. Lah kok nangis kan gak iso dijak omongan. Lah kan wong nangis kan menteni kon mandeg sik aku tak kocok ora. Kan itu maksudnya. Tapi ini juga membuat perempuanku sering loro-loro dhewe. Perempuanku gileng sakjane Bu. Mengko tekon bojone. Ini ya saya gak kasih contoh orang lain lah, saya kasih contoh sendiri. Kalau kita dandan kan ya kepinginnya bojo iki ya komentar ngalem gitu. Piye Pak? Api, ayu, pas. Kan harus dijawab sesuai keinginan penanya ya. Jadi jangan lagi tekoni bojone, Pak, pantes. Pokoknya apik. Nah, itu saja masih protes. Nah, saya protes sama suami saya. Kok ngono sih? Lah aku kok lek gak ngono, kon more-more. Nah, jadi dijawab juga more-more dijawab bener ya. More-more. Jadi kalau minta pendapat itu kan bener iki apa iki? Ya sing iki. Iki wae, soal iki wae. Yo tetep jelek gak jane perempuan. Itu kalau perempuan. Makanya sering sekali konflik dalam rumah tangga itu ya, awal-awalnya itu bukan hal-hal besar. Ya hal-hal kecil begini. Karena merasa perempuan itu tidak dipahami oleh laki-laki. Gitu ya. Kemudian perempuan itu juga orangnya detail. Itu buah cilik-cilik kelingan banget.
mancing, maksudnya. Terus saya itu diajak bicara, mandes banget. Ini ya apa-apa mah kegiatan, tapi masalah maaf ya dicepatkan bla bla bla. Oh, harga diri saya tersinggung saya. Sejak saat itu, saya udah nganti orang makanan. Orang ketang kok janganan mangewu, yang jelas bapak-bapak itu sudah disiapkan makanan, orang tidak acara merapat. Ganti Pak, saya marah. Dulu, aku mbok seneni kon masalah dek manganan saiki wis tak cepake kok ora didahar, ganti muring-muring. Kan ngomongnya banyak. Terus wajah suami saya dengan polosnya begini. Kapan kamu begitu? Wali Pak, wali. Tapi kita tidak kenceng bola balik. Setuju ya Bu ya? Jadi inilah yang terjadi dalam rumah tangga. Ibu-ibu dong iki kabeh padha aku. Bapak itu pun lali Bu, dengan orang itu pun lali. Nah, itu yang dari perempuan ya. Kok lali bapaknya jadi kalau lali lorong lali lagi. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Bapak-bapak itu besok sabar kami pulau. Bapak-bapak itu ngendika. Saya itu loh gak pernah bener salah dengan istri saya. Kalau niki nate punya pasien, seorang bapak, orangnya itu baik, mbok menawa ya sabar, sudah agak sepuh gitu nggih. Terus dia itu seperti ada tekanan batin. Saya tanya, ini masalahnya apa? Saya cari masalahnya itu tidak ketemu. Akhirnya ketemu. Ternyata undur-unduran ini sederhana kalau menurut orang lain, tapi menurut dia besar. Istrinya ini aktivis PKK, Dasa Wisma. Saat ini kan oke kegiatan bojone ra tau dimasake. Gitu kan nih Pak, itu janganan 1000, tempe bacem 1000, jangan lombok 1000. Loro-loro kanthi kongkon masak. Itu. Tapi nggak mau ngomong, dipendam perasaan ini. Lah istrinya kan nggak paham. Terus akhirnya ya tak nunggu tak ceritani masalahnya ini. Terus bojone niki, "Oh, Pak, kok ya ora ngomong piye? Aku ya ora perlu tangis-tangisan ngono. Ora ono masalah sing luwih gede." Nah, jadi begini nih. Itu adalah cerita tentang bagaimana perempuan ya. Nah sekarang laki-laki. Saya tak minum dulu ya. Kan lebih baik merasani di depan laki-laki daripada di belakang. Nah kalau tadi perempuan otaknya multitasking, kalau laki-laki itu otaknya otak bukan utak. Meskipun itu sama artinya, tapi penekanannya kalau utak itu oke kayak aja. Utak banget. Jadi kalau otak laki-laki itu cenderung tidak multitasking, tetapi lebih fokus. Ora iso mikirnya oke. Tapi itu kelebihan dan kekurangannya laki-laki.
bukan lagi diurusi. Bukan lagi Lombok berubah, udah diurusi. Nah, jadi bapak itu mendingan tidak usah yang ngurusi wong wedok, sing penting setorane lancar. Nah, jadi tolong dipahami ya, kalau suami-suami kita itu kok rasanya kakak nyuwun sewu, citaane, cetakannya dari Gusti Allah itu memang ngoten kuwi. Ora iso ngurusi cilik-cilik, kunci ilang sembarang ilang wis ujung untuk bolak-balik tak omongi. Yuk bolak-balik kleru. Nah, itu sebenarnya suami-suami jenengan itu memberi kesempatan jenengan lagi lego. Jadi bapak-bapak itu Pak wis ora apa-apa. Ben ibu-ibu niki lega ini. Jadi memang laki-laki itu lebih fokus dan laki-laki itu lebih logis. Jadi cara pikirnya itu lebih, kalau ada kata-kata gini, wanita berpikir dengan perasaannya, laki-laki itu berpikir dengan logikanya. Jadi kalau kita ini kan bulat, jalur duit baik bulat, ngomong Pak saiki jagungan oke. Jadi aku jadi wong itu orang pura-pura ngene mesake. Aku yo piye meneh Pak, jadi awake dhewe urip ning desa ini jalur duit tambah gitu. Itu ngomongnya bulat baik itu. Jenengan tak ajari, orang bisa Bu kalau laki-laki seperti itu. Jenengan itu kudu njupuk kertas hitung-hitungan pemasukan ini Pak, itu berarti ini ketemu dikane. Karena laki-laki ini bisa bingung karena dia itu memang otaknya memang lebih fokus ke hal-hal yang logis. Dan jenengan sering loro-loro bayangke kudune bocah Pak. Bu, jenengan nyapu bapake nonton TV, Pak tolong manungsa iki ngene nonton. Ora sadar kok kudune boten nyampun. Ya, itu kelebihan dan kekurangannya dari laki-laki. Tapi kita itu sering lupa, banyak pertengkaran, banyak konflik karena kita itu perempuan membayangkan kudune wong lanang paham. Wong lanang juga kudune wong wedok kuwi paham aku. Akhirnya apa yang terjadi? Omah isine koyo rokok. Pun nate pun rokok. Isine wong padu, mendingan ning gerdu. Utawa nyekeli HP, judi online. Terus sekarang ada aplikasi-aplikasi nonton TikTok joget-joget. Tinimbang padu karo bojone, rumah tangga tidak menjadi tempat yang aman. Jadi kembali, rumah tangga itu pasti ada masalah. Yang tidak ada masalah itu cuma pegadaian. Langsung ibu menyelesaikan masalah tanpa masalah apa? Jadi rumah tangga itu karena menurut teori John Lipot, ya, jadi ini teorinya orang barat tapi bagus. Setiap rumah tangga ini akan mengalami 5 tahapan. Fase yang pertama itu adalah fase bulan madu. Jenengan kalau saya menikah itu bulan madu. Dunia milik berdua, yang lain untuk ngekos. Pokoknya bojone ini paling bagus. Itu namanya fase bulan madu. Berapa lama fase bulan madu? Itu Pak? Fase seminggu. Rata-rata maksimal
basa Jawa itu namanya fase jebulnya. Jebule. Ketoke biyen yo arin, lembut, jebule. Mentune banter. Jebule ngoroke, berarti akhirnya kelihatan juleknya semua mulai getun. Jadi apa ini kudune bikin rapi karo kantor pos. Maksudnya pegawai kantor pos. Gara-gara nilai DPE kaya ngene jebulnya. Disitulah mulai getun. Nah, kalau sudah seperti itu, godaan iman. Wah, kayak ini. Makanya kemudian terjadilah konflik di dalam rumah tangga karena kecewa pasangannya tidak seperti yang diharapkan. Kemudian masuk fase ketiga setelah fase jebolnya, biasanya itu kemudian jadi fase knowledge, atau kalau dalam bahasa Indonesia arti bahasa Jawa fase sinau. Jadi mulai sinau. Oh, ganti sing dikarepe iki ngene. Kudune ngene, ben ora ngene. Itu namanya fase sinau. Itu kalau lulus loh. Kalau di fase jebolnya ini berhenti, bisa ganti lagi. Itu fase ujian berapa lama? Tergantung. Kalau sudah fase jebolnya mulai fase sinau atau fase knowledge. Nah, setelah fase sinau tadi, kemudian naik ke fase berikutnya, namanya fase transformasi. Jadi mencari cara yang terbaik supaya podo-podo kepenak. Dan satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain itu tidak sama. Rumah tangga saya, suami saya baru lebih dulu. Tapi rumah tangga orang lain, suaminya yang istrinya yang baru lebih dulu. Dan itu enggak sama. Jadi tidak bisa disamakan dunia pokoknya ini boten dewe-dewe. Setelah fase tadi transformasi, baru masuk ke fase namanya true love, cinta sejati. Wis nampa apa anane, idep-idep go dedenan anak, idep-idep go ATM, idep-idep go. Artinya sudah bisa menerima pasangan suami istri itu apa adanya. Pelajaran apa yang ingin saya sampaikan Bapak? Kita ini sebenarnya hidup itu tidak ada yang ideal. Urip kuwi mung sawang sinau. Jenengan nyawang aku. Udah itu kita Inggris. Kita ya duit oke. Dokter. Jadi ya dokter. Tapi jenengan belum tentu kuat jadi saya. Saya pun belum tentu kuat menjadi penjahit. Jadi banyak sekali Bu, saya itu sebagai dokter jiwa banyak menemui orang itu mengalami penderitaan, problem psikologis itu karena ya penyebabnya satu, menyesali masa lalu yang tidak bisa diubah dan masa depan yang tidak tahu. Akhirnya stres mergo masa lalu dan masa depan, tapi malah lupa mensyukuri dan menikmati masa kini. Itu sudah stres. Ada seorang ibu, dia mengalami depresi, sedih, stres karena suaminya itu baru meninggal. Bukan baru ya meninggal ya, dia hidup sendiri. Saya tanya masalahnya apa? Dulu waktu suami saya masih hidup, dia suka membantu adik-adiknya sekolah, menjadi orang sukses. Tetapi setelah suaminya meninggal, adik
adik-adiknya sukses, tidak peduli dengan dirinya. Dia sedih, marah, mantau. Terus Pak, saya cuma bilangnya begini, saya punya ide Bu. Apa dokter? Bagaimana kalau dimarahin, dilabrak, duitnya dijaluk mana ya? Nah, kan ini masalahnya loh. Ya boten saged, kadang. Jadi kalau kita ini nyuwun sewu, saya katakan di sana. Kalau jenengan punya masalah, ada kejadian apa di masa lalu, ini Pak karo bapak ini urip biyen duwe salah, biyen tau melakukan, sudah selesai berhenti. Karena orang itu tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Sebagian besar kesalahan kita di masa lalu itu tidak diniatkan, tapi memang kita kurang terampil. Berhenti menyesali karena keputusan kita di masa lalu itu adalah keputusan terbaik pada masa itu. Aku biar orang kawin dadi urip rumah biar mau ora ya itu wis kejadian. Ayo kita hemat energi yang lalu biar berlalu. Yang bisa maafkan monggo dimaafkan, yang ora wacana sok aku arep maafkan. Begitu. Jadi jangan yang dulu itu diungkit tukaran karo bojone wis apik-apik diungkit-ungkit maneh kowe piye. Ora kok. Ya. Terus kemudian yang kedua, memikirkan masa depan urung pasti. Jadi ini urusannya Gusti Allah. Saya kasih contoh ya, tadi yang pasien saya dia punya anak laki-laki 2. Mau dibayangke bagaimana masa depan anak saya, bagaimana pekerjaannya besok, bagaimana nanti istrinya nanti itu ganti nopo boten kali kula. Saya tanya, Bu, putrane umur pinten? SMA. Derek kuliah, derek sekolah, derek rapi, derek kerja, lah mikire ke banteren. Wong iki ya urung ngerti. Lah, nopo boten nangsa mikir masa depan oleh, tapi aja banter-banter. Karena kita itu enggak tahu jenengan punya anak. Kayak kepian aku besok aku wis tua. Sudahlah Bu, awake Pak, Bu, awake dhewe iki mau wayang. Ono sing ngatur. Sudah. Kita itu yakin bola hoki waktu siken betul. Semua itu sudah ada yang ngatur, tugas kita ikhtiar. Tapi kita jadi lupa menikmati masa kini. Akhirnya karena stres jadi pikiran bantal, ora iso nyambut gawe. Nah, itu yang kita sebut sebagai kita itu kadang lupa memikirkan masa lalu betulis biyen men sing akan datang, tapi yang hari ini lupa dinikmati. Wis ora usah kok pikir sakniki jenengan kajian ahad pagi ono minuman, ono panganan, wis kudu nikmati wae, rasa dadak pikir mengko ning omah anake mak apa, gek wingi iki aku karo bojoku wis rampung belajar. Supaya tidak mudah mengalami stres. Sumber penderitaan yang kedua, ini saya ngomong sampai jam berapa ini? Kurang berapa? Oh ya. Yang kedua adalah hobi membanding-bandingkan. Wiku jadi penderitaan. Urip kok isine membanding-bandingkan. Kalau membandingkan dalam hal ibadah boleh. Apa dibandingke? Kudune aku koyo ngene, iku koyo ngene, kok koyo ngene, itu akar penderitaan. Saya itu pernah mendengar ceramah. Gusti Allah kuwi yen bagi rezeki pancen rapodo. Ono sing akeh, ono sing sithik sesuai takerane. Tapi kalau memberikan suka duka, kabeh niku diwehi. Mbok wong sugih, dokter, alim ulama, tokoh kabeh kuwi duwe
kepadangan penderitaan dan kebahagiaan. Nah, kalau kita membanding-bandingkan terus hidup kita gak pernah bahagia. Iki podo-podo PNS, podo-podo THL, dheweke motor kok ora duwe motor. Kita itu gak pernah tahu, kita itu kan hanya melihat apa yang ingin kita lihat. Tapi kan kita tidak pernah menginginkan perjuangan dan penderitaan nih. Jenengan lihat saya seperti ini, wah, Wida ya dokter. Jenengan kan tidak melihat, tidak tahu bagaimana jungkir balik aku, jungkir balik aku, tak ewangi aku sinau, aku koyo ini sama. Jenengan aku nyaweh enak ya penjenengan kuwi wis uripe ora mikir wong liya, mikir keluargane, turu ya kepenak, mikir jambong ya salah. Gak bisa. Ayo kalian supaya kita belajar untuk tidak selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Disitulah sebenarnya makna bersyukur. Dan Allah sudah mengatakan kalau orang itu bersyukur maka Allah akan menambah. Makanya kalau berdoa, doa pertama itu jangan mengeluh, tapi bersyukur. Jangan doa nambah rezeki. Oh jangan ya Allah berikan saya rezeki yang barokah. Tidak. Awali dulu dengan ucapan syukur. Alhamdulillah ya Allah telah Engkau berikan rezeki pada keluarga kami bisa makan, bisa mengelola. Tambahkanlah rezeki yang berlimpah agar kami bisa. Jadi donga kuwi diawali dengan syukur. Ono masalah urip, utane akeh. Alhamdulillah ya Allah, dengan kondisi saya seperti ini saya masih kuat bekerja. Tolong ya Allah berikan jalan keluar agar utang saya lunas. Buat anaknya nuakal bandel. Ojo ya Allah, berikanlah anak kami jadi anak yang soleh. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kami anak. Alhamdulillah anak sudah bisa diberikan kesehatan. Tambahkan nikmat ya Allah jadikan anak saya. Jadi domone saiki diwale. Termasuk ketika kita bicara pada anak, bicara pada suami, ojo langsung alhamdulillah nak, ibu senang kowe saiki subuh wis jam 6. Insya Allah sesuk jam 6. Aku yakin bisa. Alhamdulillah ya Pak, rezeki diwehi dina iki mbok wehi dhuwit 50.000. Alhamdulillah. Karo insya Allah sesuk 500.000 sedina Pak. Jadi ojo langsung nyeprot. Jangan repot. Jadi ini sebenarnya filosofinya dalam. Kenapa di dalam Islam itu kita itu karena Allah akan jika kita bersyukur Allah akan menambah nikmatnya. Sekarang pelatihan, kalau ada apa-apa keluhannya nanti dulu, tapi syukur dulu. Karena kalau kita sudah punya pikiran cukup, kurang cukup, Allah itu seperti prasangka. Jadi kita latihan dalam keadaan apapun sebelum meminta alhamdulillah. Ya, itu yang kedua adalah membanding-bandingkan. Yang ketiga ya adalah ekspektasi yang berlebihan. Jadi kita itu kenyataan itu tidak sesuai harapan. Ngen-ngen itu kenyataan tidak sesuai ngen-ngen. Itu sering sekali kecewa. Padahal monggo nanti Ustaz bisa nambahkan ada ayat sesuatu yang baik menurutmu belum tentu baik di mata Allah. Sesuatu yang buruk menurutmu belum tentu baik di mata Allah. Jadi Gusti Allah itu Rahman Rahim. Rahman Rahim ini nomor 1. Awake dhewe iki disayang. Dadi yen ana sesuatu sing ora kaya karepmu, awake dhewe iki dislametke karo Gusti Allah. Kok aku ra sido dadi bojo kantor pos.
yen awake dhewe rapi karo kantor pos mau. Kok menawa terjadi musibah dan kita itu dijaga, jadi dihindarkan. Itulah kenapa kita pentingnya husnuzon, berprasangka baik pada Allah. Kalau ada sesuatu yang tidak seperti keinginan kita, ayo latihan. Pulau latihan bukan berarti saya sudah bisa loh Pak. Jadi saya kalau ngomong terus terang, saya ngomong begini takut. Tenang tuh saya takut. Kenapa? Karena orang yang ngomong itu kan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Apa harus bisa melakoni astagfirullahaladzim, kula ngomong kula tidak melakoni, kula berusaha. Ayo Pak Dewi saiki saya niatkan, ayo kita podo-podo berusaha. Saya juga berusaha dengan berusaha. Ayo podo-podo ngeleke. Jadi saya ini ibaratnya makanya saya selalu menolak. Saya tidak mau dibilang ustazah. Saya ini manusia biasa, podo jenengan. Mau aku sedang menjalankan satu ayat, satu ajaran Islam, sampaikan walau satu ayat. Jadi aku itu tujuanku ngeke, tapi aku bukan orang yang sudah seperti itu. Ayo sekarang kita latihan, ya. Jadi ekspektasi memang berat Bu, ketika kita menghadapi kenyataan tidak sesuai harapan kita. Orang yang apa itu takut. Tapi kita harus yakin bahwa kita itu sebenarnya diselamatkan. Makanya hidup itu harus dijaga. Dijaga itu dengan doa. Jadi kalau ingin doa, ben dijogo. Kita boleh punya keinginan, tetapi kita harus sadar bahwa sesuatu itu sudah ada yang mengenai jenengan itu belum tentu benar. Nah, yang keempat, yang membuat penderitaan itu adalah kemelekatan. Kita merasa memiliki, sehingga ketika itu pergi atau hilang kita berdukanya di dalam. Ya ini memang berat ya. Ini kita belajar. Kenapa ada biksu Buddha itu kemudian dia tidak menggunakan pakaian? Maksudnya pakai baju apa? Cuma selembar kain, atau jangan baju Buddha lah. Kita kalau saat umroh atau kita haji kita pakai baju ihram. Itu sebenarnya tujuannya apa? Mengingatkan kita apa yang ada di dunia ini bukan milik kita. Kesenangan itu sepanjang mata memandang. Ini bakal hilang. Kita itu lahir sendiri, mati sendiri. Yang katanya mencintai kita itu tidak akan bersama kita. Coba tak tengok Pak, jenengan sayang tresno betul kali ibu. Oke lah orang-orang ini apa? Ibu sayang betul kali bapak. Sewu. Ini saya kasih contoh bahwa kita tidak memiliki. Umpama na'udzubillah ini dari. Ya ini kan sayang toh, terus ngomong, Pak, saya cinta sama aku Pak, cinta. Sok yang aku mati, aku neng kuburan pergi. Tunggu nono ya Pak, kanca nono ya Pak. Sombongan? Katanya cinta. Ibu ya mata. Bapak bilang, uang kan anu toh sok kok gawe gedang, sok kok kacani, kan temenku kok kebuli. Sok aku yen mati dhisik, kancanono gak kumpul ya. Kancanono ning kuburan, kowe tukune sebelahku bae ya Bu. Kersa Bu? Jadi cinta. Termasuk anak. Kita sayang sama anak kita. Alhamdulillah anaknya pundut. Sak sayang-sayang itu kalau jenengan keloni di kuburan. Ini adalah satu. Bahwa apa yang kita ini saja itu dua itu yang namanya sayang, cinta itu sebenarnya itu
Jadi kalau kita kembalikan filosofi itu, sebenarnya apapun yang kita lakukan adalah minangka golek ganjaran. Amal dosamu mati, go kanca mati, gaweke wedang bojo, kok bojone metutut, iki ora gaweke bojo, iki ngono sebagai amal. Kok sing lanang wedok cerewet banget sing lanang sabar, itu bukan sabar karo bojo minangka ya. Jadi kalau kita kembali itu sebenarnya apa? Allah itu menyediakan orang-orang di sekitar kita itu musrono. Ini bukan milik gawe ki lumbe wedang ki kok gawe ki buida ora ngamal tak. Jadi apapun yang kita pilih itu sebenarnya adalah alat media untuk beramal, karena apapun itu sudah tercatat. Bapak Ibu, terakhir saya ingin merenung. Saya itu sudah merasa belakangan ini tua. Meskipun sebenarnya tua itu bukan karena umur. Kenapa saya merasa tua? Karena tua itu sering salah pergaulan. Kenapa orang itu tua? Karena dia bergaul dengan orang yang lebih muda. Jadi DWI, jadi kalau jenengan rasa tua, Pak, boleh kanca sing wong aneh. Jadi kalau sudah tidak ada teman yang tua dari jenengan, berarti jenengan benar-benar tua. Selama jenengan masih ada yang lebih tua, itu berarti jenengan hanya salah pergaulan. Oke? Jadi kalau saya di kelompok lansia saya paling muda, tapi kalau di kelompok remaja saya paling tua. Oke, saya mengatur seperti ini Bapak Ibu. Kita itu kan selalu ada parameter. Parameter itu siapa? Rasulullah. Rasulullah itu meninggal umur 63 tahun. Ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan umur barokah dan panjang lebih dari ini. Tapi kalau kita pakai matematika Rasulullah, sebenarnya umur itu 63 tahun. Kita itu akan mati. Saya itu sudah kehilangan orang-orang yang saya cintai. Tapi kita harus mati dengan cerdas. Mati dengan cerdas. Ada 3 hal yang tetap mengalir pahalanya meskipun kita mati. Yang pertama, amal jariah. Ya, ayo kita melakukan amal jariah. Apa saja awak dhewe mati tetap mengalir. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Ya Allah, saya niatkan berbagi ilmu yang manfaat. Ini ketika saya membagi ilmu ini, mbok menawa saya mati, jenengan masih kelingan ilmu saya dan tetap diamalkan, maka akan mengalir terus pahalanya. Makanya kalau kita itu ada ilmu, tolong ditulaki. Ilmu yang manfaat. Dan ini akan menjadi jariah yang panjang. Hari ini yang dapat pahala tidak hanya saya, almarhum bapak ibu saya yang mendidik saya, guru-guru saya. Jadi kalau kita itu berbuat baik dalam hal ini akan ada aliran terus pahala pada orang-orang yang sudah meninggal. Makanya ayo ilmu yang manfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah jadi
pernah tahu kapan kita mati. Tapi kita harus melakukan investasi secara cerdas. Mari kita lakukan amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Dan kita mendoakan mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang menyenangkan dan menenteramkan hati. Apapun kesulitan kita, penderitaan kita, yakin Allah tidak akan mencoba hamba-Nya melebihi kemampuannya bersama kesulitan ada. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan renungan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Kalau panjenengan masih tetap ingin mengikuti pengetahuan yang saya bagi, saya punya media sosial yang bisa untuk belajar. Ada bawa HP semua? Monggo ingkang kagungan Instagram dibuka, ada New Ida Psikiater, New Ida Psikiater. Jenengan follow, kalau yang masih muda biasanya follow New Ida Psikiater. Di sana banyak ilmu, ada motivasi, ada dakwah, ada ilmu jiwa. New Ida Psikiater. Ya, daripada lupa di follow sekarang. Bapak Ibu, mengatakan yang saya bisa matur nuwun atas perhatiannya. Mohon maaf kepada yang berkenan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jika saya belum bisa menjalankan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya, dosa-dosa kita semua. Matur nuwun sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan Dr. Ida Akhawati MSc, spesialis kejiwaan yang pada hari ini telah memberikan motivasi untuk kita semua bagaimana menjaga keutuhan keluarga kita dengan senantiasa bersyukur. Semoga Allah akan menambah nikmatnya ketika kita bersyukur. Pengumuman yang pertama perlu kami sampaikan bahwa hari ini setelah kegiatan pengajian pagi dari pimpinan daerah Aisyah bekerja sama dengan pimpinan cabang Aisyah Karangmojo dan Puskesmas Karangmojo 1 mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis. Ini beberapa majelis kesehatan. Kemudian setelah kegiatan pengajian ini nanti Bapak Ibu dapat mengikuti atau melakukan screening kesehatan ini di TK yang sudah akan disiapkan dan di samping masjid. Jadi Bapak Ibu nanti ada screening kesehatan meliputi pemeriksaan tensi, kemudian gula darah dan lain sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu untuk bisa memanfaatkan momentum ini, kegiatan ini untuk bisa cek kesehatan. Nah, sebelum cek kesehatan bagi Bapak Ibu yang nanti akan cek kesehatan terkait dengan gula darah, usul bakso, dan hari ini juga kami dari panitia pengajian Harta Karangmojo menyediakan bakso. Jadi nanti sebelum dicek ini sebaiknya tidak makan dulu, karena kalau makan bakso dulu nanti gula darahnya naik. Tapi kalau yang bisa mengikuti gula darah, hanya tensi dan lain sebagainya, nanti kami persilakan. Hari ini kami sudah menyiapkan 250 porsi. Insya Allah Bapak Ibu semua kebagian, jadi tidak usah khawatir kalau tidak. Nanti kalau saya cek darah, cek dulu nanti bagian baksonya mas, tidak. Insya Allah semua akan kebagian. Kalau nanti cek darah dulu tetap akan kebagian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu kami sampaikan titipan dari pengajian rutin Kombo Hati nanti Muhammadiyah Malis
bahwasanya hari Jumat 6 September jam 19.30 bertempat di Masjid Baitul Huda Kamis 2 akan dilaksanakan pengajian rutin Tokoh Hati yang ke-6 insyaallah bersama Ustaz Nadri Aryana. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi mohon bisa manfaatkan untuk ini sebaik mungkin pemeriksaan kesehatan. Kalau kita akhiri, kita tutup pengajian tahapan pada hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabihat Bismillahirrahmanirrahim. Fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.